Assalamualaikum teman-teman. Sebentar ya, saya nge-set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, suaranya jelas nggak? Suaranya jelas nggak? Iya, sabar, Kak Dewinya belum gabung, nanti jam 9 ya. By the way, suaranya jelas? Jelas? Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman pagi ini, hari Senin? Ya, biasanya suka hektik, terus masih suasana weekend. Dek, tolong nyalain lampu, Dek. Lampu. Iya, Mbak Dewi bentar lagi join. Ya boleh. Ini nanti, halo, ada Lulu. Ini nanti teman-teman yang ngikutin, kita bakal bagi-bagi, ada buku dari Mbak Dika Wardani, Nuzur Meminim Sampah, sama ini Bye-Bye Sekali Pakai. Terus juga ada gift dari Wardah. Syaratnya nanti testimoninya di post di IG story, terus follow Recycle Indonesia, tag Recycle Indonesia sama saya ya. Dek, sebentar ya. Dek, do you need to wear ini enggak? Supaya nggak ribut. Di atas, yours. Assalamualaikum teman-teman. Yang mau sambil catat-catat boleh. Sebentar ya. Oke. Kita tunggu 3 menit lagi. Terus langkah-langkah less waste teman-teman yang udah dilakuin apa aja nih? Langkah-langkah paling gampang. Just turn it on. Dek, pakai ini deh. Ini ibu-ibu, anak-anaknya yang udah pada mulai sekolah online lagi, udah ribet lagi belum? Bisa? Do you think you need to use ini enggak? Biar nggak ribut nanti deh. Sebentar ya. Sebentar. Bentar lagi, 2 menit lagi teman-teman. Teman-teman ini udah selalu ikut atau baru pertama ikut ya? Sebentar ya.
Nyambi kok. Bisa. Iya, belum gabung. Kenapa, sayang? Where did you put it? Tuh, on the sofa. Iya, ntar lagi Mbak Dewinya gabung. Nyangkut, dibuka dulu itunya. Just a second. Just stay there. Oke. Ini udah ada Mbak Rani. Mbak Dewinya udah join. Bismillah. Assalamualaikum. Ya, tunggu Mbak Dewi ya. Teman-teman sekali lagi yang join, nanti jangan lupa testimoni untuk kegiatan kita kali ini, apa yang kamu rasain, ada masukan apa, kemudian post di IG story, follow Wecycle, tag Wecycle. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Kangen banget sih. Good morning. Masya Allah. Hai. Kok kita sama sih, orange? Sehati ya berarti ya. Ini kayaknya dalamannya sama warnanya. Nggak janjian Lipstiknya loh. juga Wardah kan? Iya dong. Kan yang Iya ini, dong. yang ininya bisa dibalikin lagi kalau udah habis. Masya Allah. Gimana Wi, apa kabar? Iya, sosok mau main filter aku. Main filter nggak sih? Mau pakai. Yang mana sih, aku tuh nggak jagoan loh main filter. You see that face yang ada plus-plusnya di ininya? Iya. Nah, kamu pencet Ini itu. paling Wardah. Kok ada Wardah? Ada ya? Ada dong. Oh, keren. Oke lah, aku ini Apa aja. lagi? Ini maskernya Ria Miranda. Masya Allah, mana ya masker aku ya? Aku juga ada. Tapi ini nggak Ria Miranda ya? Anyways. Let's stop playing. Oke. Aku kayaknya perlu gedein. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman kita semua bisa ada di sini. Sholawat dulu kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan ngobrol-ngobrol kita menjadi manfaat dan bisa menjadi wasilah kita nantinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yes. Kita langsung aja. Yes. Apa kabar dulu? Alhamdulillah baik banget. Baik. Udah kemana aja? Lockdown udah longgar? Lockdown udah longgar. Ya? Kemarin sempet ke pernikahan di Bandung. Oh, sempet ke Bandung, oke. Iya. Aku juga udah 2 kali sih ke Bandung. Udah ya? 2 kali. Ini jadinya Dewi pakai ini nggak sih, filter nggak sih? Pakai. Tetap. Oh, pakai. Oke deh. Iya, jadi kemarin aku juga ke Bandung, tapi ke rumah orang tua, karena orang tua di Bandung. Oh, oke. Gitu, lagi. Kemarin tuh pas mau corona outbreak, karena ayah masih ini kan, masih sakit-sakit, jadi kita takut kalau di Jakarta kan rumah sakit Jakarta banyak yang full karena corona ya. Terus udah gitu, jadi kita khawatir aja akhirnya ya udah dibawa ke Bandung aja, karena kalau Bandung ada rumah sakit ginjalnya tuh deket banget sama rumah gitu. Masya Allah. Ya, oke. Wi, kalau dari kacamatanya Dewi Sandra nih, less waste tuh ngapain sih less waste? Less waste adalah bentuk kita untuk mengapresiasi bumi kita. Untuk mengapresiasi ciptaan-ciptaan Allah yang juga punya hak dalam dunia ini dan tidak mengganggu ekosistem dan juga alam, sehingga semuanya menjadi balance.
Less waste adalah cara kita juga menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang berakal. Hmm, Kita betul. manusia yang ingin sehat. Kita adalah manusia yang em, tidak mau menzolimi diri kita sendiri dan tidak mau menzolimi lingkungan maupun orang-orang terdekat kita. Aduh, Masya Allah, dalam banget sampai Yep. merinding mendengar cuma dengar definisi less waste-nya Dewi Sandra. Kalau orang kan langsung less waste bawa tumbler, less waste minum sampah gitu. Ternyata lebih dari itu ya. I mean, Aduh, serem lah teman-teman. if you wanna go into the big picture, that's basically it kan? Iya, iya banget. Dan serem banget, tadi aku baru kali ini ada yang menyebut sampai itu tuh menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang berakal, gitu loh, manusia yang berakal yang jadi like nggak ada alasan buat kita nggak memikirkan untuk mulai less waste. Kenapa saya bilangnya untuk mulai memikirkan mulai less waste? Karena emang ini live IG ini memang diperuntukkan buat teman-teman yang belum sama sekali, yang baru kepikiran, yang masih ragu-ragu, yang masih apa sih gitu ya. Kok kita sekarang jadi mikirin sampah gitu ya. Jadi emang kita nyentil-nyentil nih, nyolek-nyolek, ayo dong udah mulai sedikit mikir untuk less waste ini gitu ya. Jadi itu tadi dari Dewi udah benar-benar dalam banget menunjukkan bahwa kita manusia berakal dan nggak mau menzolimi diri sendiri loh. Itu dalam banget teman-teman. Ini zolimnya dijelasin lagi dong, Wi. Zolimnya adalah, oke, misalnya kayak gini. Kita bilang bahwa kita cinta pantai, atau Hmm. kita bilang kita cinta gunung, kita anak petualang yang suka jalan kemana-mana. Tapi ketika kita ada di situ, kita uh, tidak menghargai nikmat yang sudah kita dapat dari alam tersebut. Sehingga, aduh nggak ada tong sampah, ya udah deh, I'll just throw it here. Karena ini cuma satu sedotan, atau karena Hmm. ini cuma plastik, nanti juga akan hilang, terbawa arus dan whatever, dan gue nggak akan lihat sampah itu lagi. Tapi kenyataannya adalah berapa orang yang memikir hal yang sama sehingga Hmm. kita ada di titik saat ini di mana as you know, ada banyak sekali video-video laut yang tadinya biru dan cantik dan indah yang luar biasa akhirnya menjadi hancur karena kita sendiri, the plastic or the waste that we are throwing into tempat yang kita bilang kita cinta banget. Kita cinta banget. I don't understand if there's any other better word daripada zolim, karena lu bilang cinta tapi lu tidak menunjukkan kecintaan itu. Tuh, Dan waktu kan teman-teman. kita suka lihat juga kan yang binatang-binatang, oh my god, my heart like literally breaks gitu. Ini Breaking, rumahnya ya. mereka ya, ini tempat hidupnya mereka. Ya dan kita nganggep ya bukan rumah gue, bukan tempat gue. Nanti ada tempat lain lah mereka bisa, sedangkan Allah sudah mengatakan bahwa manusia itu adalah khalifah di muka bumi ini. Kita adalah pemimpin dan kita adalah yang mengatur semuanya. Tapi ternyata kan semua orang selalu bilang sampah itu kan, ngapain sih kita buang-buang waktu untuk ngebahas sampah? Kayaknya nggak penting banget deh. Ada hal-hal yang lebih besar daripada itu. Betul, ada banyak hal yang lebih besar daripada sampah. But if you Karena orang cannot, pikir kita udah bayar tukang sampah, Wi, gitu. yes, yes. But if you cannot control, kalau kita nggak bisa mengatur hal yang paling kecil ini, terus gimana kita mau beres sama hal-hal yang besar? Iya kan? Benar-benar. Bayangin aja deh, kita bayangin aja. Sekarang kita masih manja dengan, ya kan kita ada tukang sampah, kita bisa bayar sampah. Besok kalau tukang sampah nggak ada, terus mau gimana? Iya kan? Mau seterusnya nggak punya ilmu, and then what? Terus akhirnya sekarang kita adalah negara nomor 2 ya, Lisa ya. Nomor 2, the biggest waste production tuh ada di negara ini. Dan kita nomor 5 food waste terbesar loh. Food waste. Food waste. Padahal kita selalu bergembar-gembor banyak teman saudara-saudara kita yang kurang makan, yang perlu dibantu, sedekah Jumat. Tapi padahal kita tuh nomor 5 food waste terbesar right now. Ya kan? Makanya ironis sekali. Ironis banget.
Jadi mungkin teman-teman bisa ditambahin satu informasi ya, bahwa sampah itu, sampah kemasan yang buatan manusia, it won't go anywhere teman-teman. Right. Jadi walaupun teman-teman bilang kan rumah saya bersih, udah saya buang ke tempat sampah, no, itu cuma berpindah tempat. Itu cuma pindah tempat dan dia akan mengisi tempat lain di muka bumi ini, tapi it's still there. Right. Nah, plastik sedikit sekali yang bisa di-recycle. Aduh, teman-teman, ini baru pertanyaan pertama aja, harusnya teman-teman udah pada udah mikir-mikir nih. Oke, terus ke pertanyaan kedua yang menggerakkan untuk mulai less waste nih. Pasti kan awal-awalnya kita semua, mungkin waktu kecil tuh sebenarnya kita lebih less waste ya, karena kemana-mana bawa tempat makan, terus bawa sapu tangan. Kita masih ingat dulu ayah-ayah kita mungkin dulu selalu bawa sapu tangan kan. Aku ingat ibu tuh dulu selalu bawain ayahku sapu tangan. Terus kita juga waktu TK aku juga selalu dipenitiin sapu tangan di sini gitu. Cuman lucu banget seiring iya gitu kalau di sini gitu. Jadi kayaknya kalau mau lap-lap biar gampang dan nggak hilang. Jadi pakai peniti di sebelah sini. Nah, tapi kan seiring dengan berjalannya waktu yang orang bilang modern ya, kehidupan semakin cepat. Orang serba mau instan, mau gampangnya aja. Kalau kita lihat tuh video untuk kemasan instan tuh luar biasa ya, luar biasa yang bahkan memang mungkin saya juga 15 tahun lalu masih nggak sadar, masih berpikir bahwa ini yang keren, ini yang simple, ya nggak sih? Nah, Dewi mulai sadar ini tuh kapan dan apa sih yang menggerakkan mulai sadar less waste? I think I watched one of Leonardo DiCaprio's documentary. Yes. Pokoknya tentang waste sama tentang energi, terus tentang bumi, terus sebelumnya itu kan ada Al Gore ya. Al Gore apa ya ini namanya ya? It's about climate change, perubahan cuaca di bumi ini, salah satunya itu efek dan dampak dari sampah dan bagaimana kita mengelola bumi. Itu salah satu hal yang mulai aku yang ternyata hal yang kecil itu dampaknya besar banget ya, apalagi dengan population manusia itu bertambah dan kita punya lifestyle yang seperti Lisa katakan, zaman dulu sama sekarang kan beda banget. Zaman dulu ya mungkin banyak hal-hal yang tidak menggunakan plastik semasif sekarang ini. Dalam zaman dulu nggak ada bobati, dalam zaman dulu nggak ada makanan-makanan instan atau fast food restos yang semuanya plastik. The question is, where's the plastic going? Ini plastik ini kemana sih ujungnya setelah kita sudah menikmati minuman tersebut? Buang di tempat sampah sih iya, tapi abis itu kemana nih barang? Terus akhirnya jadi mikir, iya ya. Dan ini menjadi salah satu problemnya kita hari ini. It's kinda contradictive karena kita pun masing-masing ya, Lisa dan Dewi kan kita punya bisnis. Kita menjalankan hal-hal yang juga ternyata membutuhkan packaging. Iya kan? Nah, packaging hari ini yang paling murah ujung-ujungnya kembali ke plastik. So, it's like, what do I do? Jadi tricky sih, ini tricky banget. Jadi akhirnya mau nggak mau memang harus belajar dan harus berani untuk menyikapi meskipun berat banget. Ya. Benar. Kemarin tuh aku juga lagi maksudnya sebagian saya juga pengiriman aku tuh masih pakai plastik juga gitu karena aku udah pakai yang kain itu hanya buat orang-orang yang dikenal. Yang nggak dikenal mereka protes karena menurut mereka tidak kurang higienis. Padahal kain kamu cantik banget loh, kemarin dikirim, ya Allah, Lisa aku cuma ini cantik. Ya kayak orang zaman dulu kan sebenarnya ngirimnya pakai rantang ya, Lis. Betul. Jadi sama teman-temanku yang rumahnya deket juga yang kenal itu biasanya aku kirim pakai kontainer ya, daripada aku tambahin sampah di rumah kamu, aku kirim pakai kontainer, nanti ditungguin aja tinggal dipindah gitu kan. Itu sebenarnya jauh lebih simpel gitu. Nah cuman kan tapi it's hard work, effort kan, ada effort kan. Yes. Tapi kalau kita bicara effort tuh kemarin nih Wi, nyambung dikit sama kajiannya Ustadz Nuzul ya. Ibadah itu juga effort, ibadah itu emang repot. Jadi jangan protes dengan kerepotan gitu. Karena
kerepotan kita itu bisa menjadi bagian dari ibadah, benar nggak sih? Itu sih Insya yang Allah. membuat aku bertahan. Sebenarnya ini kayak Oh, Lesways ini, kalau Dewi lihat ya pas live IG yang pertama itu sama Umu Sajat. Kenapa menurutku penting? Karena di situ Umu menanamkan mindset di mana kita Lesways ini nggak boleh berdasarkan emosional, Wi, gitu. Jadi kalau kayak kita lihat ya, banyak penggerak Lesways yang mohon maaf mungkin non muslim gitu. Mungkin mereka berdasarkan emosional karena which is ya itu adalah sesuatu yang fitrah juga ya, manusia bergerak karena emosional, dia kasihan lihat binatang-binatang, dia kasihan lihat alam dan segala macam. Tapi buat kita for muslim, kita tuh harusnya Lesways berdasarkan iman. Masya Allah. Masya Allah. Dalam. Muridnya siapa sih? Dalam. Ini muridnya siapa sih? Belajar sama siapa sih? Jadi jadi kalau iman ya bahkan umum bilang itu adalah fardu ain. Jadi kita seperti melakukan sholat itu sudah harus selalu terpikir di kita untuk menjadi Lesways gitu. Ya. Jadi repotnya itu dianggap ibadah aja, Wi. Insya Oke, Allah. masuk. Jadi awalnya nonton dari itu ya informasi. Jadi memang teman-teman untuk kita memulai, kalau saya bilang kan Lesways ini satu gaya hidup yang mungkin baru terpikirkan kembali gitu, bahwa terpikirkan kembali setelah kondisinya sudah mulai bermasalah, mengerikan bahkan. Genting. Genting banget. Betul. Sudah mulai darurat sampah banyak sekali di kota-kota besar, dan apalagi dengan lockdown ini sebenarnya sampah juga Semakin banyak. Ya. Semakin banyak karena kita banyak juga jadi beli makanan ke rumah, dan banyak kemasan mungkin teman-teman, makanya mudah-mudahan yang pada dengar di sini sudah mulai dipikirkan kemasan seperti apa kira-kira yang bisa lebih sustain dan tidak sekali pakai aja. Nah, Ya. kalau di Dewi nih, langkah memulai Lesways di hijab fashionnya, udah mulai Di hijab belum? fashion. Udah. Aku Rani juga ada di sini. Kita Masya Allah ya. I mean, I'm so happy, blessed juga untuk punya teman-teman yang di dalam bisnis, dimana kita bisa menyatukan visi dan misi bahwa kita selain berbisnis, tapi di sini juga ada ladang tempat kita untuk mengeducate, right? As small, maybe it seems like nothing, tapi kan kita menggunakan misalnya kayak gini ya, doa. Kita berusaha untuk kemasannya tidak di-wrap lagi dengan plastik. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan. Tapi kadang-kadang dalam perjalanan kembali lagi it's wrapped by bubble wrap. Nah, kita saat ini lagi berusaha untuk menggodok what do we do supaya kotak ini tetap tidak rusak. Akhirnya kotaknya kita kerasin lagi. Tapi it's still from paper yang degradable, yang kalau misalnya degradable tuh artinya kan bisa hancur dengan sendirinya. Terus dalamnya kita berusaha untuk pakai plastik, tetap pakai kertas. Kita berusaha mencari kertas-kertas yang again kan pasti ada perdebatan ya, kertas kan dari pohon, tebang pohon juga. We're trying to actually figure out, okay, can we do recyclable? Is it possible for us to do recyclable paper? Terus misalnya packaging, mungkin kalau nggak pakai kotak mungkin nggak ya. Kita dalam proses itu untuk pakai kayak pouch gitu seperti ini sekarang. Ini mukenahnya kita. Oke, kita berusaha untuk what do we do ya, how do we do this. Terus kita educate bahwa box-box ini juga nggak dibuang, makanya kita bikin dengan desain cantik supaya bisa untuk menyimpan barang. So you reuse your places. Makanya kemarin Lisa pas Ramadan suka perhatiin nggak, kok barang-barang udah mulai pakai rotan-rotan, terus kita mulai pakai yang tempat-tempat yang besek, yang lebih friendly gitu, berarti kan udah mulai ada perhatian ke situ. So this is one of the stuff that Doa is also trying to do. Pokoknya kalau ada plastik dikit pasti Dewi yang, guys, plastiknya, coba gimana caranya. Iya, benar-benar. Those are some of the stuff we're doing right now, yeah. So you working on it ya, jadi masih terus disempurnain lagi, mesti gimana harus semakin sempurna, karena again like we said, it's yang lebih murah itu kan kita berusaha untuk mencari, okay, gimana caranya supaya gue dapet yang terbaik tapi tidak membebani customer kita juga. Karena kalau kita
berusaha untuk meningkatkan yang benar-benar recyclable. Lisa tahu kan itu mahalnya seperti apa, dan Iya. beban itu pasti akan ke consumer. Ya, betul. Betul. Nah, nanti mungkin Dewi bisa baca ini nih juga teman-teman. Bye-bye Bukunya Mbak sekali Dika, pakai. Bye-bye Yes. sekali pakai. Nah, di Yes. sini tuh benar-benar buat para pengusaha kuliner dan sebagainya. Di sini ada Itu yang buku kamu, Lisa? bukan, Lisa, ini bukunya Mbak Dini, Deka Wardani. Oke. Mm-mm. Nice. Nanti aku kirimin ya. Di sini tuh banyak kalau misalnya suka ikut webinarnya Mbak Dini gitu ya, Wi, sesuatu yang menohok. Jadi kayak dia tuh tulis profit itu bukan hanya sekedar keuntungan gitu loh, tapi keberkahan juga. Masya Allah. Jadi benar, pas saat kita berbisnis itu jangan profit dulu yang kita pikirkan, tapi keberkahannya. Insya Allah ya. Dan Masya di Allah. situ akan, kalau udah dari akarnya kita memang sudah mencari keberkahan dulu, ke bawahnya nggak akan mau menghasilkan produk yang tidak berkah atau malah membawa kerusakan di bumi ini. Gitu. Jadi kadang kalau kita kan aku udah jualan nih ini produknya gitu, mau nggak mau harus pakai plastik. Nah, kalau Mbak Dini ini dirunut lagi ke atas gitu. Sebaiknya dipilih dulu produk yang memang bisa pada akhirnya ramah lingkungan gitu. Right. Karena sebenarnya mau bisnis apapun rezeki Allah udah pasti datang kan, Wi. Betul. Jadi kita bisnisnya apa ya? Bisnis. Gitu. Tapi usaha-usaha paling enggak kita berpikir untuk itu, aku rasa sih udah pasti menjadi menjadi pahala tersendiri, dan mudah-mudahan Allah akan memberi jalan keluarnya. Yes, kita percaya itu juga. Jadi, as we are growing, kita juga berusaha untuk ayo kita juga harus upgrade nih, nggak bisa gitu-gitu aja. Sama kayak Scoops yang ada di Bintaro, itu pas sebelum Scoops buka kan, Dewi juga main ke restoran-restoran terus lihat, ternyata ada loh tempat-tempat yang pakai steel straws gitu, sedotan yang besi gitu, atau bambu. Mungkin sebelumnya kan di Bali lebih heboh ya dengan eco-friendly. Iya, udah lebih ya. Style. Karena ya. Bali kayaknya paling terdampak di lautnya ya. Yes. Karena mereka banyak pantai. Yes. Jadi ketika masuk ke restoran-restoran yang eco-friendly itu kan kita kayak seneng banget. Nah, Scoops akhirnya kita berusaha untuk mengikuti, kita nggak pakai straw plastik. Terus misalnya kita jual the air mineral botol itu kita save, kita nggak buang, tapi kita nanti berikan kepada anak-anak kuliah yang justru mengumpulkannya, dan mereka berikan kepada bank sampah. So we have that community going on juga di restoran kita. Tapi itu kan berarti ada modal lebih besar yang harus dikeluarkan ya, Wi? Iya. Yeah. Tapi it's worth it. Don't you think? I think it's worth it. Yang bikin Dewi merasa worth it apa nih? Kan karena itu nggak gampang, Wi. Selalu maksudnya gini, untuk pengusaha, tapi modalnya jadi lebih besar gitu loh. Terus apakah keuntungannya akan balik gitu dengan jauh banget soalnya harga sedotan plastik sama sedotan stainless. Tapi modalnya kan cuma lebih besar di awal. Kalau lihat long run-nya, itu kan bisa diulang terus, dipakai terus. Kalau misalnya straws, sekali buang harus beli lagi. Sekali buang, beli lagi. Ini kan bukan straws yang kita cuci juga. Terus dipakai ulang, ya kan? I mean, at the end of the day, kalau kita lihat long run-nya, memang di awalnya modal lebih besar. Tapi jangka panjangnya banget, akhirnya ini lebih menguntungkan. Tidak hanya menguntungkan kita nggak ngulang-ngulang lagi beli bla bla bla, tapi menguntungkan as a large scale ya, bahwa at least kita nggak menambah sedotan lagi di tempat pembuangan. At least botol-botol dari air mineral itu akan masuk ke tempatnya di mana mereka akan recycle dan melakukan pengolahan yang tepat gitu. Nggak ujung-ujungnya ada di apa sih, what's the place, Lisa? Aku tuh pengen banget loh ke situ, tempat sampah terbesar di Bantar Gebang. Bantar Gebang. Have you been there? Ya.
You've When been I there. was a reporter di Trans TV, Bantar Gebang pernah longsor, Wi. Serius? Korbannya banyak. When you go there, pulang dari sana, the whole of your body bakal bau sampah. I've heard. Aku denger itu. Jadi the Iya. first belum nyampe aja udah it's a lot for the sense of smell ya. Dan sedih banget. Di situ ada pemukiman, Wi. It's not just TPA yang benar-benar TPA. Ya. Ada pemukiman. Makanya di sini juga teman-teman ya, saya ingatkan paling enggak kalau misalnya belum bisa ngurangin sampah, dipilah sampahnya. Terutama kayak sampah-sampah B3, sampah-sampah berbahaya, bekas baterai gitu ya, alat-alat elektronik. Karena kita nggak tahu kalau di negara kita ya mudah-mudahan ya dengan kita banyak dari yang kecil-kecil kayak kita nih mulai peduli sampah, nanti dari pemerintah juga udah lebih memperbaiki sistemnya. Kalau itu kan semua dibuang di situ, dan di situ banyak anak-anak mereka yang bermain. Ya. And I've heard sudah tidak bisa memadai sebenarnya ya. Ya. Makanya waktu itu kan tahun 2007 atau 2008 ya, itu Bantar Gebang longsor kan? Longsor, Wi. Kebayang nggak sih? Kalau kita taunya tuh longsor tuh di pegunung, di puncak gitu ya. Tanah yang longsor, ini yang longsor sampah. Can you imagine gitu loh betapa ininya gitu. Kalau nggak salah di Tangerang juga kemarin ada deh. Yang makanya teman-teman Zero Waste Tangerang, iya TPA di Tangerang apa ya? Aku lupa. Itu juga bukan kayaknya semacam longsor atau apa, pokoknya ada musibah juga, makanya mereka kemarin juga membuat webinar tentang para pengusaha kuliner untuk mulai lebih aware gitu. You know, makanya ya sekarang semakin kita kaji, iya ya ternyata yang bikin kerusakan ini semua dari tangan kita sendiri. So, I get it now, I get it. Nah, kok bisa kita merusak diri kita sendiri atau kita menghancurkan diri sendiri? I mean, if you wake up, kita bangun, kita melek, kita lihat, iya ya, ternyata kita istilahnya kita nggak mau mikir lebih jauh lagi, dan itu seharusnya menjadi PR kita semua. Oh, ini aku baru ini nih, TPA Cipecang. Cipecang, iya, TPA Cipecang. Jadi Lisa udah ke situ juga? Belum, TPA Cipecang belum. Mungkin di Malang tuh ada, mereka bikin akademi minim sampah, Wi. Dan akademi minim sampah ini bagus banget. Kenapa? Karena dulu ya sebelum mulai pandemik ini, jadi mereka suka ibu-ibunya dibawa datang ke TPA. Memang mungkin manusia gitu ya. Kalau kemarin tuh ngobrol sama Dini seru loh. Kalau Dini tuh sampai dia bikin, ya Allah, dia tuh miss ini banget loh. Perfect banget kan? Banget. Dia supirnya bahkan didenda kalau buang sampah sembarangan di mobil. Didenda 50.000. Dia Masya Allah, udah paling Masya Allah. Iya. Jadi, nah itu maksudnya kalau kita datang sendiri mungkin ya ke TPA itu yang kita tuh di sini masih open dumping sistemnya, itu pasti akan lebih mengena mungkin buat kita untuk mulai lebih berpikir gimana caranya untuk lebih less waste gitu. Jadi Dewi mau nih untuk ini mau jalan-jalan. Ajak aku ya. Ya, oke. Oh, tuh Cipecang longsor ke sungai. Akhirnya ke laut. Oh. Bukan ke laut, ujung-ujungnya. Iya. Ya, kemarin ini pada teman-teman dari Zero Waste Tangerang itu cukup sedih dengan kejadian ini, makanya mereka kembali menggerakkan untuk less waste. Oke, Lisa, please share with us. Jadi apa sih sebenarnya yang harus kita ambil langkah-langkahnya? Because I want to know what you're doing. I want to know what you're doing right now. Pertama kali mindsetnya dulu, mindsetnya bahwa less waste ini bukan sekedar tren, bukan sekedar kita kasihan sama alam, tapi ini adalah satu kewajiban fardu ain yang memang Dewi bilang tadi, kita sebagai khalifah di bumi ini, if you're not part of the solution, you're part of the problem. Right. Nah, pertanyaan berikut tadi kan Lisa sempat bilang memilah sampah-sampah, ya kan, yang misalnya makanan-makanan basah atau sampah-sampah yang what do you call it? Apa sih istilahnya? Organik sama non-organik.
Right, organic, non-organic. Nah, masalahnya kadang-kadang orang-orang suka bertanya, kalau di luar negeri ya, karena my sister, kan beliau tinggalnya di Inggris. Hmm. Itu bener-bener sampahnya, sampah yang plastik sudah ada tempatnya, sampah yang ini ada tempatnya, sampah ini ada tempatnya. Dan tukang sampah yang datang ke rumah, itu beda-beda. Jadi nggak satu tukang sampah. Kalau sekarang kan di Indonesia masih satu. Bisa satuin lagi, ya. Dan semuanya akhirnya ujung-ujungnya disatuin, akhirnya dibuang lagi, yang kita udah milah-milah, menyatu lagi. Coba Lisa, share dengan kita, gimana nih ceritanya? Oke, pertama aku mau kasih kabar gembira dulu. Di RT-ku ini sekarang sudah dipisah. Jadi dari RT kita sudah harus memisah karena pengambilan sampah juga terpisah. Itu datang dari RT, ide itu atau dari warga? Dari kelurahan. Jadi karena itu belum terjadi di aku. Iya, mudah-mudahan sistemnya cepat sampai ke sana. Karena mau nggak mau, jadi ibu-ibu di sini yang tadinya males banget, mau nggak mau dia harus melakukan pemilahan karena Ibu RT-nya luar biasa sih, Masya Allah nih yang di sini. Aku sering lihat kalau tiap Selasa tuh pengambilan sampah non-organik, beliau sendiri yang nungguin di lapangan tenis, beliau bantuin lagi pisahin, yang belum bersih beliau cuci. Gitu. Jadi, kalau misalnya nggak dijalankan, didenda nggak? Belum. Tapi menurutku caranya dia seperti itu. Jadi nanti ada kita yang, aduh Masya Allah nih Bu RT, nanti kita posting di grup. Jadi kan warga nggak enak sendiri dong, masa Bu RT yang kita suruh gitu. Which is menurutku dia luar biasa banget sih. Nah, kalau misalnya kondisinya memang belum dari neighborhood-nya, menurutku kalau kemarin aku memang sudah harus melakukan pemilahan di rumah. Yang pertama adalah satu itu tadi ya, mindsetnya dulu. Mindsetnya dulu supaya kita nggak kalau cuma sekedar kan, karena ujung-ujungnya emang jadi repot kalau misalnya asalnya cuma ikut tren, begitu ketemu repot selesai, nggak akan mau lagi. Nah, habis itu kenali sampah kita. Jadi sampah-sampah di rumah itu dikenalin apa sih yang paling banyak nih, dari kemasan apa. Habis itu kalau udah kenal kita bisa tahu ada solusinya nggak. Misalnya dari minyak goreng biasanya pakai yang pouch. Oh bisa kok pakai yang jirigen. Kenapa? Kalau pouch nggak bisa diterima. Kalau jirigen itu masih diterima di bank sampah. Gitu. So knowing your ways gitu, itu akan memudahkan kita untuk mencari solusi ke depannya. Karena pokoknya kalau kita udah ketemu masalah, emak-emak tuh kan males ya, Wi. Bener nggak? Emang. Jadi pusing lagi karena. Jadi pusing lagi. Ya beli jerigen sama beli pouch kan harganya juga pasti beda. So how do you educate on that? Jauh lebih murah jadinya. Kan jerigen lebih gede. Betul, tapi kan beli sekali itu kan harganya beda sama pouch yang cuman let's say berapa mil. Ya, atau beli kolektif. Jadi misalnya Dewi deketan sama siapa rumahnya. Good idea, that's a good idea. Iya. Beli kolektif terus dibagi, taruh di tempat yang beling atau apa gitu ya. Yes. Gitu. Atau mungkin Dewi kepikiran bikin box store. I would love. Do we have one yang ditaruh kan? Ya. You have one. Apa ya namanya? Tapi kadang ya itu ya mungkin juga karena baru satu-satunya. Kalau menurutku sih box store itu seharusnya di tiap RT ada. Sebenarnya box store ini kayak warung rumahan zaman dulu. Yang kita datang ya udah bawa tempat sendiri, kontainer kecil, butuhnya cuma berapa misalnya, jadi kita nggak terlalu banyak nyimpen makanan juga di rumah. That is a good idea. It's a good idea. Iya. Jadi misalnya aku cuman bikin, kita jarang pakai cinnamon, tapi kali ini mau bikin kue pakai cinnamon yang cuma butuh like what 10 gram, you can buy it 10 gram, and that's it. Ya. Kadang kan kita kalau beli kebanyakan tiba-tiba udah jadi apek, nggak enak kan. Betul. Tapi konsep ini Lisa, konsep ini works di luar. Di sini works di tempat-tempat yang terhitung. Iya. Terus apalagi ini solusinya apa nih berarti? Jadi setelah kita kenalin sampah, mengurangi, kita tahu apa yang harus dikurangin gitu ya, misalnya sering jajan cemilan yang sebenarnya ada yang kiloannya, itu bisa kita bawa jadi kita ke pasar udah bawa toples sendiri,
kita beli kiloannya. Nah terus aku walaupun udah leses aku sering jajan Wi, tapi kalau aku beli es krim atau beli apa-apa, I bring my own container. Container, oke. Iya, bahkan ya let's say lah, aku bisa sebut beberapa merek ya, kayak Aunties Anne gitu ya. Aku kadang suka jajan pretzel, itu kan dia masih suka pakai kotak, tapi kadang kan ya kotaknya jadi harus aku bersihin lagi di rumah, aku urus. Mendingan aku pakai container sendiri. Atau let's say yang paling ini, kadang anak-anak seminggu sekali masih suka jajan junk food gitu ya. Itu nggak apa-apa, bawa kontainer sendiri aja. Tapi dari awal ditanya, Mbak, saya lagi ngurangin sampah, boleh nggak kalau misalnya saya pakai kontainer sendiri? Ask nicely, and then biasanya mereka nggak ada masalah. Good tip for everybody here today, including myself. Terima kasih. Gitu. Jadi aku sekarang kalau jalan-jalan, Wi, itu kontainer pasti bawa banyak banget. Karena kadang di jalan, yang paling simpel aja, kayak kita lewat kue cubit, kan suka ya gitu. Kue cubit kan dia tetap tapi ya udah kasih aja ke penjualnya. Kontainer, Pak, taruh di sini aja. Dan zaman pandemik ini aku rasa lebih higienis. Oke, Lisa, ini aku mau sharing masalah aku ya. Ini sebenarnya aku tahu kamu interview aku, but I wanna know because this is my. Aku suka skip di sini. Tiba-tiba jalan di mobil, terus gue mampir deh ke toko buah, let's say. Terus pas nyampe toko buah, gue lupa lagi bawa my recyclable ini kan, my bag, my bag gitu, my tote bag. And then in the end, I buy another tote bag. So, di rumah aku, ini tote bag tuh udah banyak banget, Lisa. And I still forget to put it in the car. What's my problem? Tell me, what's the solution? Udah dari awal mikir, pulang ke rumah nggak boleh bawa sampah. Oke. Nggak bawa sampah, tapi beli tote bag lagi. Kesel. Oke, itu sebenarnya berpengaruh dengan kalau udah mulai ngolah sampah, Wi. Jadi yang ketiga langkahnya adalah memilah sampah. Setelah kita kenali sampah, kita udah harus milah sampah. It's a big no-no, buang sampah organik di tempat plastik. Itu udah nggak boleh lagi. Karena teman-teman kayak organik kalau dimasukin tempat plastik, dia jadi anaerob, dia penguraiannya nggak sempurna, itu yang malah menghasilkan gas metan yang menyebabkan penyumbang terbesar dari global warming. Oke. Dan plastiknya itu akhirnya nggak bisa dipakai lagi apa gimana? Yes, bisa, tapi harus cuci. Tapi kebayang nggak sih teman-teman? Oke, kalau masih belum menyentuh juga, pikirin yang misahin nasi-nasi basi kita, makanan-makanan basi kita di TPA itu manusia. Itu nggak dipisahin dengan mesin. Itu teman-teman pemulung kita. Aku nggak bisa bilang bahwa pemulung itu we need them. Dan pekerjaan mereka itu mulia sekali. Banget. Tapi kan, ya, kasihan dong kalau mereka yang harus melakukan itu saudara-saudara kita loh. Gitu. Jadi, kalau pemulung-pemulung yang udah biasa kerja sama teman-teman lesbian, itu biasanya mereka udah nggak mau melakukan itu. Because they know that's not their job. Itu adalah hal yang harus kita lakukan dari dalam rumah. Oke. Gitu. Dan sebenarnya kalau kita lakukan di dalam rumah udah nggak udah nggak repot. Sebenarnya gitu. Jadi dan itu akan lebih kita ini akan nyambung ke semua perencanaan kita makan. Tapi itu Lisa yang jadi I get it. Tapi yang jadi masalah adalah kita, let's say kita udah memisahkan. Itu barang diambil, naik ke atas truk, disatukan lagi. Oke. Jadi jawabannya adalah kita udah nggak boleh buang organik ke tempat sampah. Organik kita diolah di rumah. Nah, betul. Setelah pemilahan kita ngolah di rumah. Yeah. Nah, ngolah di rumah bisa dikompos. Kalau yang malas kompos bisa di biopori. Biopori is very easy. You just throw it all di dalam lubang. In the hole, right? Lubang. Iya, di lubang, that's it. Itu hitungannya sedekah sama bumi. Itu hitungannya bikin serapan air. It's very positive. Dan gampang banget. You just do it, close it, that's it. Nanti dia akan amazingly dia akan turun sendiri tuh karena dimakan sama binatang-binatang tanah. Because this earth Allah tuh udah ciptain with a very perfect life cycle. Kayak kita aja kalau kita meninggal dikubur kan gitu, kita kembalikan lagi ke tanah. Kembalikan ke tanah. It's the same sama organik. Okay, so you've already pisahin your organic and then you have sampah yang
diambil sama tukang sampah kan, Lisa? Mm-mm. Iya kan? Kamu diambil Ya. sama tukang sampah. Nah, Kalau truknya di itu, mm-mm. kalau yang aku truknya itu Mm-mm. ya Oh, semuanya udah disatuin masuk lagi ya? situ. Iya. Hmm. Nah, kalau Lisa Oke. udah berubah apa gimana? Iya, kalau di tempatku alhamdulillah udah berubah. Dia udah misahin yang tetrapek, yang plastik-plastik plastik pouch itu udah dipisahin kalau di komplekku. Jadi B3 juga udah terpisah. Nah, tapi sebelum itu terjadi itu baru sekitar 1 bulan yang lalu. Nah, kenapa aku belajar sama Mbak Deka Wardani ini nih? Beliau ini tinggalnya di Malang. Waktu itu aku khusus datang ke rumahnya di Malang karena aku pengen lihat. Ini ada satu keluarga yang survive 5 tahun nggak buang sampah ke TPA. Itu gimana caranya sih? And then, aku nggak mau cuma baca dari bukunya. Asalnya aku pengen lihat orangnya. How they do this gitu loh. Dan bagaimana mereka bisa istiqomah gitu kan. Jadi paling nggak kalau aku ketemu dia, aku pikir dia bisa menularkan girohnya dia lah. Dan Masya Allah banget, emang beliau ini anaknya 2 kembar cewek cowok itu homeschooling. So they are a very mindful family, right? We can tell. Nah, di situ jadi setelah kita last waste-nya itu sudah mulai dari perencanaan banget gitu. Jadi mau jajan apa-apa udah dipikirin kemasannya seperti apa. Apakah worth it appetite kita nih, cuman hawa nafsu kita doang yang kepengen makan itu. Harus mengorbankan ngolah sampah gitu. Karena kalau pouch yang nggak bisa diolah itu dibikin eco brick, Wi. Ya, eco bricks. Yes, I've seen that. Itu menarik banget sih. Can you get the eco bricks, our eco bricks? Kamu udah bikin? Lisa udah bikin eco Yusuf bricks? yang suka bikin. Tapi malas, Wi. I have to tell you, itu kerjaan banget gitu loh. Can you get me the eco brick? It's there. Ya, jadi ujung-ujungnya karena kita jadinya males, jadinya emang kita mengurangi apa yang aku bisa bikin di rumah ya, usahain bisa gitu. Question. What are you gonna do with your eco bricks? Aku sih berencana mau bikin pot, karena dia kan sustain banget. Oh, oke. Di ruang main. Karena aku pernah melihat eco bricks terus jadiin rumah tuh keren banget. Aku pengen bikin pos satpamku dari eco bricks, kayaknya seru. Nah, bisa tuh. I would love to do that. I think that'd be interesting. You have so many followers. You can sell this on your Instagram. Suruh mereka bikin eco bricks and send it to your house. Then you have free eco bricks. Terus Mas Agus marah. What have you done, Dewi? Where are these eco bricks gonna go? Tapi that's a good idea, Lisa. Yeah. Lisa, that's a good idea. Kadang orang juga bingung itu bisa dibikin. You can't find it. Ya udah nggak apa-apa. Thank you. I can't find it, sorry. Ini aku cuma mau nanya orang-orang yang ada di sini, kalau misalnya Lisa atau Dewi atau siapapun lah ya minta eco bricks. Mau bikin pos satpam. Ya, would you send us your eco brick? Would you? Nanti kita lihat. Tuh ada yang di sekolahnya banyak tuh, dibuat jadi pagar sekolah. Iya ya. Itu seru sih, yang aku lihat tuh keren banget, like really interesting stuff. Tapi emang ada caranya. Jadi itu plastiknya harus padat banget nih. Ya. Harus padat banget. Jadi, ya dicuci, dipotong-potong, terus dimasukin sampai nggak ada udara sama sekali ya. Ya, terus beratnya ada berat minimal. Jadi kalau ukuran botolnya berapa, ya supaya seragam. Ntar rubuh pos satpamnya kalau berat beda-beda. Iya. Oke. Right, that makes sense. Interesting. Oh, itu ada tuh yang lagi bikin eco brick tuh. Seru. Bisa. Cuman ya itu, kalau aku sih nyoba kayak sebulan dan My Mazzaro banyak banget di rumah. Interesting. Ayo Lisa, apa kamu mau bangun duluan? Kamu duluan apa aku duluan nih? Kamu aja duluan, Wi. Kalau aku cita-citanya cuma pot bunga. Oke. Kalau berhasil ya pos satpam. Kalau berhasil, oh my god. I'm gonna share it with you. Oh my god. Yeah, it will go viral pasti. You should tell me how many eco bricks yang udah diterima. You never know. Siap-siap Mas Agus kalau besok udah mulai terima eco bricks. That's a bit scary.
Iya. Kalau buat anak-anak sih mereka happy ya ngerjainnya. Kalau aku sih I don't think I'm there. I'm not there anymore. Tired gitu loh, capek. Jadi mendingan kalau ibu tuh di rumah biasanya udah lebih ke pencegahan sih, lebih ke Ya, mau beli ini, nanti mau dikemanain, mau ya, diapain. Ya udah bikin sendiri gitu loh eco breaknya. Karena aku sih I'm not really into it, gitu loh, bikin eco right, break right. I mean, gitu. that's what you have kids for. You make them do your eco bricks. Tapi tetap harus ditungguin sih, karena mereka kadang ya gitu deh, anak-anak kan Ya, ya. masih belum istiqomah. Insya Allah. Oke. Terus apa lagi, Wi? Kalau di rumah nih, ke orang-orang rumah itu udah mulai iniin leswes nggak? We tried, you know, this is the thing, we tried. Aku ngomong jujur apa adanya karena aku nggak mungkin ngomong sesuatu yang ya terus apa ya, and lie about it. No, but we tried. Kita udah memilahkan ini ada tempat sampah untuk yang basah, ini tempat sampah untuk yang kering. Terus udah dijalanin selama seminggu, ternyata balik lagi. So it's hard breaking the habit, especially ketika ya itu tadi yang aku bilang, Lisa, lingkungan gue masih tidak mendukung untuk itu. Dan apa ya yang kamu bilang dari RT atau RW atau whatever ya, lingkungan itu sudah mengajarkan itu akan gampang. Tapi satu rumah di antara sekian rumah yang tidak menjalankan itu, it's hard. Dan aku nggak tega untuk mendenda Mbak Fatimah aku gitu. So sekarang justru aku lagi bilang ke Mas Agus, can you make me yang itu yang kamu bilang lobang Ya, biopori. Lobang biopori, cuman belum kesampaian. We're getting there. Tapi it's a challenge. It's a huge challenge untuk, jangankan untuk orang lain ya, untuk diri kita sendiri aja. Ini memang harus dilatih seperti Lisa katakan, it's mentality. And I do it in this kitchen karena kita punya dua kitchen kan, ada dapur bersih, dapur basah. Di dapur sininya itu berjalan, tapi akhirnya kembali lagi disatukan lagi dan it's not easy. Easy. Ini mudah-mudahan teman-teman juga bisa ini ya. Aku bawa tour di rumahku. Oke. Aku juga orangnya juga Thank you. males gitu sebenarnya. Jadi so this is nih. Aku bakal kasih lihat where's the nih, aku kalau beli Blue Band karena aku ada bikin kue, pakainya yang udah 4,5 kilo. Jadi by the way guys, harus nyobain kuenya Lisa Namuri. Oh my god, enak banget. Jadi ini aku pakai yang sekecil ini, Wi. Ini untuk yang jadi kalau organik. Untuk organik. Jadi kalau aku motong apa-apa langsung masuk situ. Yes. Kenapa kalau jadi aku udah nggak pakai alas plastik. Jadi kalau aku motong gini misalnya nih, motong, itu aku langsung masukin sini. Oke. It's small, it's handy. Bersihinnya juga gampang. Kalau sekali gede, bersihinnya males kan? Iya. Right? Nah, terus aku di sinkku aku punya ini. Oke. This is for organic, sisa-sisa makanan yang udah dimasak. Gimana sisa-sisa makanan yang kamu cuci ini keluar nih ya? Kan Iya, yang udah dimasak, nasi, yang udah dimasak, Wi. Iya, nasi sisa gitu dimasukin ke sini. Oh, so, tempatnya terpisah, jangan disatukan. Jangan. Nah, kalau aku bikinnya komposnya kering, Wi. Makanya yang di sini adalah organik yang tidak dimasak. Oh, so, it's kulit buah, kulit bawang, potongan pinggirnya bawang atau apa yang nggak dimasak di sini. Kenapa? Karena aku pernah, Wi, bikin kompos, satu rumah bau TPA. Karena komposnya jadinya kompos basah. Itu dia. You know, I came dari sekolahan from school, habis anterin Yusuf, tiba-tiba aku masuk ke rumah, ini kenapa jadi bau TPA rumah? Dan jam 10 kita mau ada kajian. I was so shocked. Dan, so what I mean kayak we coba bikin kompos.
Oke, We oke. learn from doing. Jadi the process will teach us so many things. Aku Oke. nggak akan dapat nemu bikin kompos kering kalau nggak satu rumahku sempet mau. Aku nggak kebayang, Mas Agus. What have you done? What have you done? Oke. Oke. So Lisa, you put yang belum dimasak di situ, yang basah Sudah terpisah. dimasak di sini. Ya, so yang terus sudah dibuang dimasak ini kemana? yang sudah dimasak ini termasuk tulang-tulang yang amis. Iya. Part of the body dari animal apa semua di sini. Ini Ya. masuknya aku bikin kecil supaya setiap kali terisi aku bawanya juga nggak malas, Oke. right? Terus bawanya Don't make it kemana? too big. Masukin eco brick. Nanti I'm gonna show you my eco brick. You put wet. You put Sorry, eco brick. I mean, biopori. I'm so sorry, biopori. Oke. Ya, biopori. Ini masuknya ke biopori. Nah, kalau yang ini, kalau yang kering-kering tadi, dia masuknya di kompos, which is dia nggak akan bau. I'll show you later. But Oke. here, Lisa. nih, aku juga. Oh, ini yang plastik. Oke. Oh, ada Ya, ala so this is Nabi. the Masya plastic. Allah. Tuh kan masih ada juga. Masya Allah. Masya Allah. Ya, let's not say about zero waste ya. Mudah-mudahan sometimes bisa. Ini yang bekas-bekas. Jadi ada di dalamnya nih masih ada Yakult. Kita Ya. masih jajan kok, Ya. still there. Terus yang bekas-bekas dari susu, Tetra Pak kan ininya nggak bisa Ya. dipakai, jadi masukin ke sini. And then ini adalah B3, barang-barang berbahaya. Terus kalau ini, so this is sampah Paper. kardus. Ya, Ya. like this. Okay. Itu bekas kemarin bikin garlic bread. Aku coba, itu enak banget. Garlic bread So viral. now so this is my compost nih. I'm using this. Sedekat lihat rumah kan? itu, Lisa. Iya, dan gak bau. Karena aku pakainya yang kering, yang aerobic. Jadi kita harus, aku pakai yang gede gini-gini, Wi. So it's easier buat ngaduknya. Oke. I have ada 4, 1, 2, 3, 4, 1 minggu 1. So yang ini masih pada kosong. Nah ini kayaknya yang baru, ini yang udah 2 minggu kayaknya nih, udah mulai hitam. See, can you see? Ya. Udah mulai hitam. Gitu, dan nggak bau sama sekali. Dan dia kalau dipegang memang agak hangat karena terjadi proses di situ. Lisa, yang Jadi ini kamu daun campur dengan daun-daun kering kan? Ya, aku campur daun kering, sekam, sama kotoran kambing. Dan itu nggak ada belatung-belatungan segala macam? No, ada yang terbang-terbang itu, tapi no. Belatung ya kadang muncul, mungkin karena ada sesuatu yang busuk, tapi muncul tuh kayak satu. Oke. Oke. Can you